Terminal Cilembang sudah dipenuhi oleh calon penumpang sejak matahari mulai muncul di langit. Deretan bus berjejer rapi di lajur keberangkatan. Suara klakson, teriakan petugas, dan deru mesin bercampur jadi satu. Orang-orang berlalu lalang sambil membawa tas besar dan kardus berikat tali rafia. Suasananya padat, tapi penuh semangat. Kang Deden berdiri di samping bus biru miliknya. Tangan bersedekap, memperhatikan para penumpang yang mulai menaiki bus. Wajahnya tenang. Umurnya sekitar 45, berbadan besar dan berambut tipis. Sudah lebih dari 20 tahun dia jadi supir bus antar kota. Banyak jalur sudah dia hafal luar kepala, termasuk rute selatan yang akan dia lewati hari ini. Di dalam bus, Ucup sedang sibuk mengatur barang di bagasi kabin. Umurnya baru 25, gaya bicaranya cepat dan suka bercanda. Ucup baru 2 tahun jadi kernet, tapi sudah cocok bekerja bareng Kang Deden. Mereka sudah seperti kakak dan adik. "Bu, dusnya ditaruh di bagasi aja ya, biar nggak ganggu jalan," kata Ucup sambil tersenyum pada seorang ibu yang membawa 2 kardus berisi oleh-oleh. "Iya mas, makasih ya," balas si ibu sambil duduk di bangku baris tengah. Setelah semua penumpang duduk, Ucup mulai membagikan air mineral. "Airnya gratis bu, bapak juga jangan malu-malu. Tapi jangan minta 2 ya, nanti saya ngutang," kata Ucup sambil tertawa kecil. Beberapa penumpang ikut tertawa, suasananya santai. Kang Deden naik ke kursi pengemudi dan menyalakan mesin. Suara mesin langsung terdengar stabil. Dia melirik ke arah Ucup di spion dalam. "Semua udah naik?" "Udah Kang, tadi saya hitung 32. Pas, bagus, kita jalan." Bus perlahan keluar dari terminal, melewati deretan warung dan toko suku cadang. Di sepanjang jalan terlihat anak-anak sekolah mulai berjalan kaki dan para pedagang membuka lapak. Ucup berdiri di pintu depan, mengamati jalan sambil ngobrol santai dengan penumpang terdekat. "Nanti kita lewat Banjar, terus langsung ke arah selatan. Rutenya nggak padat, tapi agak sempit di beberapa bagian," kata Ucup. Seorang bapak bertanya dari barisan depan, "Lewat pantai nggak mas?" "Nggak pak, tapi nanti pas di Karangbolong pemandangannya mirip," jawab Ucup. Kang Deden tetap fokus menyetir. Tangannya mantap memegang kemudi. Dia jarang bicara kalau sedang menyetir, tapi sesekali mengangguk saat mendengar percakapan di belakang. Bus mulai meninggalkan kota. Bangunan padat berganti dengan kebun dan sawah. Jalanan semakin lengang. Musik dari radio bus mengalun pelan, mengiringi awal perjalanan yang tampak biasa saja. Tidak ada yang menyangka bahwa perjalanan ini akan berubah jadi sesuatu yang tak biasa. Bus melaju stabil meninggalkan Tasikmalaya, memasuki wilayah Banjar. Jalan mulai menyempit, kendaraan lain makin jarang terlihat. Di kiri dan kanan hanya sawah terbentang luas, kadang diselingi hutan kecil dan pohon bambu yang tumbuh rapat. Di dalam bus, suasana mulai tenang. Banyak penumpang tertidur atau memejamkan mata. Hanya suara dari radio yang terdengar pelan. Ucup berdiri di dekat pintu depan, sesekali berjalan menyusuri lorong, tengah memastikan semua baik-baik saja. Ucup, dengan tubuh ramping dan rambut yang selalu dipotong pendek, adalah orang yang selalu bicara apa adanya. Latar belakangnya dari keluarga supir juga, jadi dunia jalanan sudah tidak asing baginya. Meski sering bercanda, dia tahu kapan harus serius. Ucup melirik kaca spion tengah. Sekilas dia merasa ada sesuatu yang tidak pas. Dia menghitung kursi belakang, mencoba memastikan siapa yang duduk di mana. Tapi ada satu bayangan yang terlihat ganjil. Seperti ada orang duduk, tapi kursi itu seingatnya kosong sejak tadi. Dia menoleh langsung ke belakang. Kursi itu memang kosong. Cuma salah lihat, gumamnya, berusaha mengabaikan perasaan aneh. Kang Deden tetap fokus menyetir. Matanya tajam memperhatikan jalanan yang mulai menanjak.
Ia mengenali setiap kelokan dan turunan di jalur ini. Meski diam, dia sesekali memperhatikan Ucup lewat pantulan kaca. Ucup kembali ke depan, berdiri sambil menyandarkan punggung ke tiang besi pintu. "Kang, tadi saya lihat di kaca, kursi belakang kayaknya ada yang duduk, tapi pas saya tengok kosong," kata Ucup pelan. Kang Deden tidak langsung menjawab. Tangannya tetap di kemudi, matanya tidak lepas dari jalan. "Mungkin kamu kurang tidur. Jangan mikir aneh-aneh, fokus aja bantuin di depan," ucapnya singkat. "Iya, mungkin juga Kang," balas Ucup sambil mengangguk pelan. Di luar, pepohonan mulai rapat. Jalan semakin sepi, hanya 1-2 sepeda motor berpapasan. Langit mendung, tapi belum ada tanda-tanda hujan. Bau tanah basah dari hutan pinggir jalan mulai tercium masuk lewat celah jendela. Ucup melihat jam tangan. Masih jauh menuju Kebumen. Dia duduk di bangku dekat pintu dan mengamati penumpang satu persatu. Semuanya tampak biasa, tapi perasaan tidak enak tadi belum hilang sepenuhnya. Bus terus melaju, menembus jalur sepi yang seolah tak berujung. Langit mulai gelap. Bus tetap melaju di jalanan sempit yang diapit hutan dan bukit. Lampu-lampu dalam kabin menyala redup, membuat suasana di dalam terasa lebih tenang. Udara dari luar mulai terasa dingin meski jendela ditutup rapat. Kang Deden duduk tenang di balik kemudi. Wajahnya tetap serius, sesekali mengerling ke kaca spion dalam. Ia tahu jalur ini bukan sekadar soal tikungan tajam atau tanjakan panjang. Beberapa sopir lain pernah bercerita soal kejadian aneh, tapi ia sendiri belum pernah mengalami langsung. Sampai sekarang, Ucup duduk di bangku dekat pintu, memandangi jalan. Sejak kecil ia sering ikut ayahnya mengemudi truk barang. Dunia malam di jalan raya bukan hal baru. Tapi sejak tadi, perasaannya tak nyaman. Seperti ada yang memperhatikan dari belakang. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari lorong tengah bus. Penumpang yang duduk dekat situ menoleh. Suara itu cukup keras, seperti botol atau barang logam kecil yang jatuh ke lantai. Seorang ibu tua di barisan kedua memanggil Ucup. "Mas, tolong dicek. Barusan kayak ada yang jatuh deket sini. Padahal saya yakin tas saya nggak gerak." Ucup berdiri, berjalan ke tengah bus. Ia menunduk, menyibak bawah kursi dan lorong. Tidak ada apa-apa. Semua tas tetap di tempatnya. Dia memeriksa ulang bagian lantai. Bersih. Tidak ada botol. Tidak ada benda lain. "Bu, nggak ada apa-apa," katanya, menatap ke arah si ibu. "Iya ya, padahal saya kira ada yang jatuh beneran," jawab ibu itu pelan. Ucup mengangguk dan kembali ke depan. Tapi belum lama ia duduk, suara aneh terdengar lagi. Kali ini lebih pelan, diiringi bisikan lirih. Seperti suara anak kecil tertawa, tapi jauh dan samar. Beberapa penumpang mulai saling menoleh. Wajah mereka bingung, tapi tak ada yang bicara. Seolah semua merasa ada yang aneh, tapi tidak yakin harus bereaksi seperti apa. Ucup menatap Kang Deden. "Kang, barusan ada suara lagi." "Dari belakang?" "Iya, kayak ada yang bisik-bisik." Kang Deden tetap menghadap ke jalan. "Jangan ikut-ikutan takut. Kalau kamu panik, penumpang bisa ikut panik." "Saya nggak panik, Kang. Tapi ini beda." Kang Deden tidak menjawab. Ia menarik napas pelan. Matanya tetap ke depan. Jalur ini masih panjang. Apapun yang terjadi, dia harus tetap tenang. Ucup duduk lagi, kali ini tidak bersandar. Matanya terus memperhatikan ke belakang. Tidak ada apa-apa. Tapi perasaan ganjil makin kuat. Suara di dalam bus pelan, hanya tersisa deru mesin dan napas penumpang yang sebagian mulai gelisah. Bus masuk ke jalan menanjak yang semakin sempit. Di sisi kanan jurang menganga, dibatasi pagar besi tipis yang mulai berkarat. Sisi kiri jalan berdempetan dengan tebing batu yang ditumbuhi pohon liar. Tak ada lampu jalan. Gelap, hanya lampu bus yang memberi cahaya di depan. Kabut mulai turun. Tipis,
tapi cukup mengganggu pandangan. Kang Deden menurunkan kecepatan. Tangan kanannya tetap di kemudi, tangan kiri kadang mengatur gigi. Ia tahu jalur ini. Tanjakan-tanjakan kecil akan terus muncul sebelum turun ke daerah Karangbolong. Ucup berdiri di sebelah kursi sopir, memegang tiang besi. Matanya awas ke depan. Nafasnya pelan, tidak bicara apa-apa sejak suara-suara aneh tadi. Ia masih gelisah. Semakin jauh bus masuk jalur ini, semakin berat rasanya suasana. Penumpang di dalam bus makin diam. Tidak ada yang tertawa, tidak ada yang mengobrol. Beberapa mulai merapatkan jaket. Udara dari luar terasa dingin masuk lewat celah ventilasi. Ucup melihat seorang ibu menyelimutkan anak kecilnya dengan kain panjang. Lelaki paruh baya di baris, tengah mengenakan topi rajut dan memeluk bahunya sendiri. Kang Deden tetap menyetir tanpa ekspresi. Sesekali dia melihat ke belakang, tapi tidak berkata apa-apa. Sorot lampu bus menyapu jalan berkelok, tapi pandangan terhalang kabut. Tiba-tiba Ucup tersentak. Ia melihat sesuatu melintas cepat di depan bus. Sosok hitam, tinggi, bergerak dari tebing ke arah jurang. Tidak jelas bentuknya, hanya bayangan hitam tanpa wajah. "Kang, barusan ada yang nyebrang," kata Ucup pelan. Kang Deden tidak langsung menjawab. "Di mana?" "Depan, cepat banget. Hitam, kayak orang, tapi aneh." Kang Deden tetap melihat ke jalan. Tangannya tak goyah di setir. "Mungkin bayangan pohon, jangan ganggu pikiran sendiri," katanya. "Bukan bayangan, Kang. Itu bukan pohon." Ucup masih menatap ke depan. "Kalau ada orang beneran, saya pasti injak rem kap," balas Kang Deden pelan. Bus terus berjalan pelan di tengah kabut. Udara makin dingin. Jendela mulai berembun. Di belakang, penumpang diam memeluk diri, seakan semuanya bisa merasakan ada yang tidak biasa. Tidak ada suara, hanya detak waktu yang seolah makin lambat. Ucup tetap berdiri, matanya tidak lepas dari jalan. Sekarang ia tak hanya merasa gelisah, tapi juga cemas. Sesuatu seperti sedang mengikuti mereka. Tapi ia belum tahu apa. Bus mulai menanjak jalan Karangbolong. Jalan semakin menanjak tajam, berkelok, dan tidak ada penerangan sama sekali. Di depan hanya lampu bus yang menyorot kabut, menciptakan bayangan samar dari pohon dan batu di pinggir jalan. Kang Deden menginjak gas dalam-dalam. Tapi anehnya, bus terasa berat. Seolah ada beban besar yang ditarik dari belakang. Mesin tidak rusak, tapi bus seperti melambat. Ucup menyadarinya lebih dulu. "Kang, kenapa lambat? Padahal gak ada kendaraan depan," tanya Ucup sambil menatap jalan. "Gak tahu, Cup. Kayak nariknya berat banget," jawab Kang Deden tanpa mengalihkan pandangan. Ucup menengok ke belakang. Penumpang mulai gelisah. Beberapa menoleh keluar jendela, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Di tengah keheningan, terdengar tangisan pelan dari bangku baris ketiga. Seorang anak kecil menunjuk ke arah jendela. Ibunya panik, memeluk si anak yang makin keras menangis. "Ibu, itu ada yang naik dari luar," ucap anak itu terbata-bata, wajahnya pucat. Penumpang lain mulai melihat ke arah yang sama. Mereka tidak langsung bicara, tapi raut wajah mereka berubah. Beberapa menutup mulut, ada yang langsung memalingkan wajah. Di luar jendela, di sisi bus, terlihat bayangan seperti tubuh manusia bergelantungan. Tidak bergerak, tapi ada. Gantungannya tidak jelas, seolah menempel di kaca luar. Wujudnya hitam, tanpa wajah, diam saja mengikuti arah laju bus. Ucup berdiri. Ia melihat sendiri sosok itu. Wujudnya seperti orang dewasa, tapi bentuknya tidak normal. Tangan panjang, tubuh kurus, dan posisi tubuhnya tergantung terbalik. "Kang, itu." "Penumpang lihat juga," kata Ucup pelan. Kang Deden tetap memegang kemudi, matanya lurus ke jalan. "Jangan panik, jangan bikin ribut," ucapnya tegas. "Penumpang udah lihat sendiri, Kang. Ini beneran," balas Ucup. Tiba-tiba
Anak kecil tadi menjerit lagi. Sosok di luar jendela masih di sana. Tidak bergerak, tapi seolah mengawasi. Penumpang mulai membaca doa masing-masing. Tidak ada yang teriak. Mereka hanya saling menunduk. Sebagian menutup mata. Ucup menarik napas. Ia tahu mereka belum selesai. Tanjakan belum habis. Dan entah apa yang akan muncul selanjutnya. Bus terus melaju perlahan di tanjakan yang masih panjang. Jalan sempit dengan tebing batu di kiri dan jurang di kanan. Kabut mulai menipis, tapi hawa dingin tetap menusuk. Di dalam kabin, suasana makin tidak nyaman. Tiba-tiba muncul bau menyengat, seperti bunga melati yang terlalu tajam. Bau itu memenuhi seluruh ruang, meski jendela tertutup rapat dan AC mati. Ucup mengernyit. "Kang, cium nggak? Bau melati?" Kang Deden menjawab cepat, matanya tetap fokus ke jalan. "Iya, dari mana coba?" tanya Ucup sambil melihat ke arah belakang. Beberapa penumpang mulai menutup hidung. Ada yang menunduk sambil menekan perutnya. Wajah mereka tampak pucat. Anak kecil yang tadi menangis sudah tertidur di pangkuan ibunya. Tapi si ibu tampak gelisah. Seorang bapak-bapak di bangku tengah memegangi dada. Tiba-tiba ia membungkuk dan muntah ke lantai. Penumpang di sebelahnya buru-buru bergeser. Ucup mendekat. "Pak, Bapak kenapa?" "Dada saya kayak ditekan, dingin, berat banget." Suara si bapak terputus-putus. Ucup menatap wajah bapak itu. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Bau melati makin terasa kuat. Beberapa penumpang mulai panik, tapi mereka tidak berani bicara keras. Kang Deden tetap menyetir. Wajahnya serius, rahangnya mengeras. Ia tahu bau itu bukan bau biasa. Pernah ada sopir lain cerita soal bau melati di jalur selatan. Biasanya datang bersamaan dengan gangguan yang tak masuk akal. Ia merapal doa dalam hati. Tidak bersuara, hanya menunduk sedikit sambil tetap memegang kemudi. Matanya tidak menoleh ke kaca spion, tidak juga melihat ke belakang. Ia tahu dalam keadaan seperti ini terlalu banyak melihat bukan ide bagus. Ucup kembali ke depan. Ia menatap Kang Deden. "Kita harus keluar dari tanjakan ini secepatnya. Sebentar lagi turun. Setelah tikungan panjang, kita lepas dari hutan," jawab Kang Deden. "Penumpang mulai kena, Kang. Tenangin mereka. Jangan kasih tahu macam-macam." Ucup mengangguk. Ia berjalan pelan, menyuruh penumpang duduk tenang. Tarik napas perlahan. Tapi dirinya sendiri mulai merasa berat di dada. Bau melati belum hilang, dan jalur belum berakhir. Hujan mulai turun tipis. Kaca depan bus ditutupi titik-titik air kecil. Kabut semakin tebal. Sorot lampu hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan. Jalan di depan masih sempit, dengan turunan dan tikungan curam. Kang Deden mengurangi kecepatan. Pegangannya pada kemudi semakin erat. Ucup duduk di tangga depan pintu masuk, menatap lantai yang masih basah dari muntahan penumpang tadi. Bau melati sudah memudar, tapi hawa dingin belum juga pergi. Tiba-tiba terdengar suara dari atas bus, ritmis, seperti ketukan pelan, seolah ada orang yang sedang berjalan perlahan di atap. Tidak cepat, tidak berat, tapi jelas terdengar. Ucup mendongak. Dia menatap langit-langit kabin. "Kang," katanya lirih, "ada suara di atas." Kang Deden tidak menjawab. Matanya tetap ke jalan. Tapi dari rahangnya, Ucup tahu dia juga mendengar. Penumpang mulai menoleh ke arah langit-langit. Tak ada yang bicara, tapi wajah mereka tegang. Ketukan masih terdengar, kadang terhenti sebentar, lalu muncul lagi, lebih pelan, seakan sengaja diperlambat. Ucup berdiri dan berjalan ke belakang. Bus tetap melaju lambat. Ia melangkah pelan, melihat penumpang satu persatu. Beberapa mengangguk kecil, seakan ingin bilang mereka juga mendengarnya. Ia naik ke kursi belakang. Dari sana, ia mencoba mengintip ke kaca belakang, berharap bisa melihat sesuatu di atas. Tapi yang terlihat hanya jalan gelap dan kabut. Tidak ada siapa-siapa.
Tidak ada bayangan, tidak ada gerakan. Kelihatan nggak, Kap? Tanya Kang Deden dari depan. Nggak ada apa-apa, jawab Ucup. Tapi suaranya masih ada. Ketukan berhenti, bus kembali sunyi, penumpang diam, tidak ada yang berbicara. Anak-anak tertidur dalam pelukan orang tua mereka. Wajah-wajah dewasa menunduk, sebagian memejamkan mata, sebagian lain terus menatap jendela yang gelap. Ucup duduk di kursi paling belakang sebentar. Ia mencoba menenangkan diri, meski jantungnya masih berdebar. Suara tadi tidak seperti ranting jatuh, bukan juga suara dari gesekan kabel atau pohon. Terlalu teratur, terlalu jelas. Ia berdiri kembali dan berjalan pelan ke depan. Matanya terus mengawasi atap. Ketika sampai di sisi sopir, ia berkata pelan, "Kang, makin kesini, makin aneh. Saya nggak enak." Kang Deden mengangguk sekali. Wajahnya tetap datar. "Kita terus aja, jangan berhenti." Bus melaju pelan di tengah kabut dan hujan tipis. Tidak ada lagi suara dari atap. Tapi ketegangan masih menggantung di dalam bus. Semua orang tahu ini belum selesai. Bus mulai masuk kawasan Gunung Kidul. Jalan sedikit lebih lebar, tapi suasana tetap sepi. Hujan sudah berhenti, tapi langit masih kelam. Lampu jalan hanya beberapa, jaraknya pun jauh satu sama lain. Ucup duduk kembali di dekat pintu depan. Wajahnya lelah, tapi ia tetap berjaga. Kang Deden terus menyetir, hanya sesekali melirik ke panel dashboard. "Sebentar lagi pertigaan," ucap Kang Deden pelan. "Pertigaan mana?" tanya Ucup. "Yang ke arah kota." Tak lama kemudian, bus melambat. Lampu merah menyala di depan. Bus berhenti tepat di bawah satu-satunya lampu jalan yang berdiri miring. Cahayanya kuning redup, memantul samar di jalan yang masih basah. Beberapa penumpang terbangun karena hentakan pelan saat bus berhenti. Mereka melihat keluar, jalan sepi. Tidak ada kendaraan lain. Ucup memiringkan tubuh, menoleh ke sisi kiri. Matanya terpaku. "Kang," bisiknya, "lihat nggak itu? Di sisi jalan, agak jauh dari tiang lampu, berdiri sosok putih. Tingginya tidak biasa, bungkus kainnya rapat, kepala sedikit miring. Sosok itu tidak bergerak, tidak melompat, hanya berdiri diam menghadap bus." Kang Deden melihatnya sekilas, tapi langsung memalingkan mata. "Jangan diliatin terus," ucapnya pelan. "Penumpang lihat juga," kata Ucup tanpa menoleh. Beberapa penumpang terlihat panik, tapi menahan diri. Seorang ibu tua menggenggam tangan anak remajanya erat. Seorang bapak merapatkan jaket, tangannya menggigil. "Dingin banget ya," bisik salah satu penumpang ke yang lain. "Leher saya kok kayak ditarik dari belakang," jawab yang lain pelan. Mereka semua tahu sedang melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Tapi tidak ada yang bicara keras. Tidak ada yang teriak. Hanya tatapan-tatapan kosong dan wajah tegang di balik kaca bus. Lampu merah berubah hijau. Kang Deden menginjak gas perlahan. Bus mulai berjalan. Sosok itu tetap berdiri di tempatnya, tidak bergerak sedikit pun. Ucup menoleh ke belakang lewat jendela kecil di pintu. Sosok putih itu masih di sana, berdiri di bawah lampu jalan yang semakin lama makin menjauh, hingga akhirnya hilang tertutup gelap. Ia kembali duduk, tidak bicara apa-apa. Kang Deden tetap diam, tapi napasnya terdengar berat. Mereka sudah lewat pertigaan, tapi suasana dalam bus belum berubah. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang membuka suara. Bus terus melaju. Masih ada beberapa kilometer menuju kota, tapi semua orang di dalam tahu malam ini belum benar-benar selesai. Jalan mulai menanjak lagi. Pemandangan di luar jendela gelap total. Tak ada lampu rumah, tak ada kendaraan lain. Sebelah kiri jurang, sebelah kanan tebing batu. Jalan sempit dan hanya cukup untuk satu mobil besar lewat. Tiba-tiba, mesin bus mati. Lampu kabin ikut padam sebentar sebelum kembali menyala redup. Bus berhenti tepat di tikungan kecil, tak jauh dari papan jalan tua yang hampir tumbang. Kang Deden memutar kunci,
mencoba menyalakan mesin lagi. Suara starter terdengar pelan, tapi mesin tidak hidup. Ucup, periksa ke belakang ya. Lihat apa aja yang bisa kamu cek. Ucup mengangguk. Ia menyambar senter kecil dari dashboard dan turun dari bus. Beberapa penumpang mulai gelisah. Ada yang berdiri, ada yang bertanya pelan. "Kenapa, Mas?" tanya seorang ibu yang duduk di kursi kedua. "Mesinnya mati, Bu." Kang Deden lagi nyoba nyalain, jawab penumpang di sebelahnya. Sebagian penumpang merapat ke bagian tengah bus. Beberapa mulai berdoa pelan, menggenggam tas atau tangan orang di sebelahnya. Suasana makin mencekam. Angin masuk lewat sela-sela pintu, membawa hawa dingin. Di luar, Ucup berjalan pelan ke sisi kiri bus. Ia menyorotkan senter ke bawah bodi. Tangki tampak baik-baik saja, tidak ada kebocoran. Mesin juga tampak baik-baik saja. Tapi saat ia melangkah ke arah belakang, pandangannya terhenti. Di aspal, tepat di sisi ban belakang, ada bekas kaki. Basah, seperti baru menginjak genangan air, tapi tanah di situ kering. Tidak hujan, tidak ada genangan. Ucup mendekat, bentuknya seperti kaki telanjang. Tidak terlalu besar, tapi jelas ada, dan hanya satu pasang. Tidak ada jejak kemanapun. Seolah pemilik jejak itu langsung menghilang. Ucup menelan ludah. Ia tidak berani bilang apa-apa. Segera kembali ke depan dan naik lagi ke dalam bus. "Gimana?" tanya Kang Deden cepat. "Gak ada yang rusak, Kang," jawab Ucup sambil duduk. "Tapi ada jejak kaki, basah." Di belakang Kang Deden tidak menjawab. Ia menarik napas panjang, memejamkan mata sebentar, lalu kembali memutar kunci. Belum sempat disentuh penuh, mesin bus menyala sendiri. Lampu dashboard menyala terang, suara mesin stabil. Ucup melotot. "Itu, Kang, tadi Kang belum muter kuncinya kan?" Kang Deden menatap panel. "Belum." Bus mulai bergerak, pedal gas belum diinjak, tapi roda berputar perlahan, seperti didorong. Kang Deden buru-buru menggenggam kemudi. Ia injak pedal gas agar bisa mengambil alih kendali. Bus melaju lebih cepat, keluar dari tikungan sempit itu. "Ucup," katanya dengan suara rendah, "jangan lihat kaca spion." Ucup menunduk, tidak bertanya. Di belakang tidak ada yang bicara, tapi semua tahu mereka tidak sendirian di jalan itu. Bus kembali stabil. Jalan sudah agak landai, tapi suasana di dalam masih tegang. Beberapa penumpang duduk saling berdekatan. Tidak ada yang tertidur lagi. Semua terjaga, sebagian masih berbisik membaca doa dalam hati. Ucup berdiri di lorong tengah, menengok ke belakang, hanya memastikan semuanya masih di tempat. Ia berjalan perlahan, memeriksa barisan kursi satu persatu. Tiba-tiba, seorang ibu di baris keempat mengangkat tangan dan memanggil pelan. "Mas," bisiknya pada Ucup, yang duduk di belakang, yang baju putih, "itu siapa ya?" Ucup berhenti. "Yang mana, Bu?" "Iya, yang duduk pojok sendiri, tinggi, bajunya putih semua. Kayaknya dari tadi diam aja. Tapi saya lihat dia bangun pas bus mati tadi." Ucup mengerutkan dahi. Ia langsung menoleh ke arah kursi paling belakang. Semua kursi terlihat terisi seperti biasa, tapi tidak ada siapapun berbaju putih polos seperti yang disebutkan ibu itu. Ucup menelan ludah, lalu berjalan cepat ke depan. "Kang," bisiknya pada Kang Deden. "Penumpang ada yang nanya orang duduk di kursi belakang, tapi baju putih, tinggi. Saya lihat, semua kursi udah penuh dari awal. Gak ada yang kayak gitu." Kang Deden mengangguk pelan. "Coba hitung lagi, sekalian tanya kalau ada yang pindah duduk." Ucup berdiri di lorong, lalu mulai menghitung satu-satu. Beberapa penumpang sempat heran, tapi ikut diam saat Ucup memberi isyarat tenang. Sampai baris paling belakang, jumlah tetap, semua sesuai daftar, tidak ada tambahan. Tapi saat dia menyentuh sandaran kursi paling pojok belakang, tubuhnya kaku sebentar. "Kang," katanya pelan, "kursi ini hangat, padahal gak ada yang duduk." Kang Deden tidak menoleh. Ia tetap fokus ke jalan, hanya menjawab pelan,
Lanjut duduk, Cup. Ucup menengok ke penumpang sekitar kursi belakang. Ada yang tadi duduk di sini, terus pindah ke depan? Tanyanya. Semua menggeleng. Tidak ada yang pindah tempat. Tidak ada yang merasa melihat siapapun duduk di kursi itu. Ucup berjalan kembali ke depan. Duduk diam. Ia tidak bicara lagi. Beberapa menit berlalu. Ibu yang bertanya tadi memeluk tasnya lebih erat. Ia tidak menoleh ke belakang lagi. Dalam hati semua berharap perjalanan cepat selesai. Tapi waktu terasa lambat dan malam semakin pekat. Suasana di dalam bus makin hening. Tak ada suara tawa. Tak ada percakapan santai seperti sebelumnya. Penumpang duduk diam dengan wajah tegang. Udara terasa dingin, tapi bukan dingin biasa. Lebih seperti hawa yang menekan dari segala arah. Seorang ibu di bangku tengah membuka tas kecilnya dan mengeluarkan tasbih. Bibirnya komat kamit membaca doa pelan. Di belakang, dua remaja laki-laki ikut menunduk, mengikuti doa yang mereka hafal dari kecil. Ucup duduk di kursi lipat dekat pintu depan. Matanya mengarah ke tengah bus. Ia melihat beberapa penumpang mulai membaca ayat kursi dan surat-surat pendek. Tidak ada yang keras-keras. Semua dilakukan dalam diam. Tapi entah kenapa, suasana terasa sedikit berubah. Ucup, kata Kang Deden sambil tetap menatap ke depan. Mereka mulai baca doa ya? Iya Kang, dari tadi kayaknya mulai dari yang ibu di tengah itu. Kang Deden mengangguk pelan. Bagus, semoga bantu. Sampai sekarang gak ada gangguan lagi Kang, bisik Ucup. Jangan diomongin. Ucup langsung diam. Ia menoleh sebentar keluar jendela. Hutan di kanan kiri jalan masih gelap. Jalan sempit hanya cukup dilewati satu kendaraan besar seperti bus. Lampu dalam bus tidak terlalu terang, tapi cukup untuk melihat ekspresi orang-orang. Ada yang memejamkan mata, ada yang meremas-remas jari sendiri. Seorang anak kecil duduk di pangkuan ibunya. Sudah tertidur dengan wajah pucat. Pak, salah satu bapak-bapak di baris depan menoleh ke Kang Deden. Ini udah dekat Wonosari belum? Masih sekitar 1 jam lagi Pak, tapi udah masuk wilayahnya. Bapak itu mengangguk dan kembali duduk sambil menarik nafas panjang. Gangguan yang tadi muncul hampir berjam-jam, bau bunga, suara aneh penampakan seperti hilang perlahan. Tapi tak ada yang berani lega sepenuhnya. Semuanya masih waspada. Kang Deden tetap menyetir dengan fokus penuh. Tangan kirinya memegang kemudi, tangan kanan kadang meremas kencang celana jeansnya. Di balik tenangnya, ia juga masih menyimpan tegang. Ucup merapatkan jaket, lalu menoleh lagi ke belakang. Para penumpang masih membaca doa. Tapi kali ini bukan karena takut. Lebih karena ingin bertahan sampai akhir. Perjalanan belum selesai. Lampu kota mulai terlihat dari kejauhan. Jalanan sudah mulai ramai. Beberapa warung kecil tampak membuka pintu rolling. Kang Deden memperlambat laju bus saat melihat papan petunjuk terminal Daksinarga. Penumpang yang tadi tertunduk tegang mulai melihat keluar jendela. Raut wajah mereka lebih tenang. Ada yang tersenyum lega, ada juga yang terlihat masih takut bicara. Bus masuk ke area terminal. Beberapa petugas terlihat duduk di kursi plastik dekat pos jaga. Kang Deden menghentikan bus perlahan di jalur kedatangan. Mesin dimatikan. Alhamdulillah, Ucup bersandar di pintu depan sambil menarik napas panjang. Penumpang satu persatu turun. Sebagian mengucapkan terima kasih ke Kang Deden dan Ucup. Beberapa ibu-ibu sempat berdoa singkat sebelum turun, menundukkan kepala sebentar. Kang Deden tidak banyak bicara. Ia membuka kaca jendela, memandangi langit yang mulai terang. Ucup mengangkat kardus minuman dari bawah kursi, tapi langkahnya terhenti. Kang Deden menoleh. Itu kursi belakang, masih basah. Tapi nggak ada yang duduk di situ tadi malam, ucap Ucup pelan. Kang Deden bangkit dari kursi. Ia berjalan ke belakang bersama Ucup.
Mereka berdiri di dekat kursi baris paling belakang. Bagian duduknya terlihat seperti baru saja ditinggalkan. Bekas basah membentuk kontur tubuh. Tidak ada tas, tidak ada jaket, tidak ada sisa jejak siapapun. Mereka saling pandang. Tidak ada yang bicara. Kang Deden lalu melangkah keluar bus. Ia duduk di pembatas trotoar terminal, mengeluarkan rokok dari saku kemeja. Ucup menyusul, duduk di sampingnya, menyalakan rokok juga. Mereka tidak membicarakan apapun tentang kejadian malam tadi. Tapi dari cara mereka mengisap rokok pelan-pelan, sudah cukup jelas betapa beratnya perjalanan itu. "Besok kita bawa trayek kota aja dulu, Kup." Ucup tertawa kecil. "Siap, Kang. Saya juga kayaknya cukup dulu naik ke gunung-gunung gitu." Keduanya duduk dalam diam. Bus terparkir rapi di belakang mereka. Matahari mulai naik, tapi di kepala mereka, perjalanan semalam belum benar-benar selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.